tubuh bawaan dan aku melakukan hal-hal mereka sendiri. Bahkan jika mereka mati, itu hanya akan merusak kekuatan pedangku, dan tidak akan melibatkan aku terlalu banyak. Qin Yichen hanya merasakan momen penghiburan. Bagaimanapun, bercampur dengan kekuatan lain untuk bersaing di surga Kaisar Rusa juga sangat berbahaya. Diperlakukan sebagai bidak catur adalah konspirasi, dan itu adalah sesuatu yang pasti akan ditemui. Demikian pula, jika Qin Yichen meninggal, tubuh yang didapat tidak akan mati karenanya. Selain itu, Qin Yichen mampu bergabung dengan tubuh bawaan, dan bawaan serta yang didapat secara bersamaan. Pada saat ini, tubuh bawaan tersenyum sedikit dan berkata, kekuatanku harus lebih baik daripada kamu yang tidak menggunakan garis keturunan naga sejati. Dan Qin Yichen juga tersenyum dan mengangguk. Memang, tubuh bawaan diubah oleh Dao Wei murni. Meskipun dia lebih lemah dari dirinya sendiri pada masa kejayaannya, berapa banyak peluang yang harus dia gunakan untuk menggunakan naga asli di tanah seperti Kaisar Surga. Darah. Saudara Feng, Anda akan meninggalkan alam Kaisar Surga kepada Anda di masa depan. Anda harus keluar dari dunia dan meningkatkan angin manusia saya. Kakak Feng. Tusan Miao Xuan yang berada di sebelahnya sedikit terkejut, tetapi Qin Yichen tersenyum dan menoleh. Ya, dewa bawaan saya bernama Feng Tianxing. Patriark, kamu bisa ingat, jangan ada konflik antara tubuh bawaanku dan Tusan kalau begitu. Feng Tianxing. Tusan Miao Xuan bergumam dan tersenyum lembut, menunjukkan bahwa dia telah menuliskannya. Ini adalah barang-barangmu, dan ini, kamu harus memberikannya kepada gadis Qian Sui itu sendiri. Tusan Miao Xuan mengembalikan semua harta kepada Qin Yichen, dan yang terakhir memberi panlong hadiah kepada Feng Tianxing. Yang terakhir mengambil baju besi emas suci ke tubuhnya, dan ketika dia pergi, Miao Xuan Tusan tiba-tiba menyapu rubah, dan Qin Yichen hanya merasa bahwa auranya tersapu di reruntuhan. Baik Tianxing maupun Yichen, jika ada hari seperti itu di masa depan, jika aku melukis gunung, aku akan keluar untukmu. Pergi. Qin Yichen tersenyum ringan, sementara Feng Tianxing tersenyum pada Miao Xuan Tusan, dengan anggun kirim ke Bapa Bangsa. Miao Xuan Tusan tertawa kosong. Feng Tianxing ini adalah Yichen, dan dia masih perlu mengucapkan selamat tinggal pada dirinya sendiri. Setelah buntut rubah berguling, rubah itu menghilang di reruntuhan, hanya menyisakan tawa berangin yang bergema. Aku adalah dewa pedang bawaan, hari ini pedang akan mengubah dewa. Dunia ini horizontal dan lebar, biarkan aku bepergian. Dalam perjalanan kembali, Tusan Miao Xuan menjelaskan kepada Qin Yichen tentang situasi alam surga Kaisar dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bergegas keluar. Berbicara dengan Qin Yichen sebenarnya berbicara kepada Feng Tianxing. Tetapi ketika dia kembali ke Tusan sekarang, dia melihat mata Ziyun memerah dan memeluknya dengan keras. Bos. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen tertegun. Di bawah kerumunan, apa yang Ziyun ingin lakukan? Tua, bos, Tuan Ao Xiao, mereka semua memberitahuku. Baru saat itulah Ziyun tahu betapa tidak berperasaan untuk tersenyum seperti itu ketika dia mengirim bosnya beberapa bulan yang lalu. Qin Yichen menggosok rambut ungu Ziyun, tercengang. Apakah aku tidak akan kembali? Masih tidak banyak orang yang menyapa Qin Yichen, tetapi beberapa tetua yang tahu Tusan. Tua Ao Xiao memandang Qin Yichen, meskipun dia sudah menebak jawabannya, dia hanya bisa bersukacita, sukses. Berhasil. Bagus. Tua Ao Xiao menepuk kedua telapak tangannya, dan butuh waktu lama bagi Ziyun untuk kembali ke ketenangannya. Untungnya, yang terakhir sangat kasar. Meskipun Qin Yichen meninggalkan Tusan, dia tahu bahwa bos mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi sekarang bos sudah kembali, semuanya baik-baik saja. Bos, di mana tubuh bawaanmu? Di mana itu? Qin Yichen menghela nafas dan memberinya badai petir. Tentu saja aku tidak bisa kembali ke gunung. Tubuh bawaanku akan berkeliaran di alam surga Kaisar. Tapi aku tidak akan bertemu dengan tubuh bawaan jika aku harus menjadi pilihan terakhir. Ziyun memegang kepalanya, tetapi tersenyum berulang-ulang. Bos, bagaimana dengan kita? Qin Yichen menatap Miao Xuan Tusan, dan tiba-tiba menatapnya. Adapun kita. Kembali ke pengadilan 3000 Dao. Kembali. Tanda seru. Iya. Tubuh bawaan berkeliaran di surga Kaisar, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke pengadilan 3000 Dao. Aku tidak tahu berapa banyak dewa naga sejati yang ada di sana. Aku tidak tahu berapa banyak jiwa naga seperti leluhur Zoang yang tidak mau dimusnahkan. Ziyun, kamu ingat, berapa banyak ras manusia yang ada di pengadilan 3000 Dao? Jika kita bisa mengumpulkan kekuatan ini, maka suatu hari, berani menertawakan Kaisar Surga. Memikirkan adegan ini, Ziyun juga menjadi bersemangat. Kuncinya adalah bahwa air di pengadilan 3000 Dao tidak sedalam surga Kaisar dengan kekuatan kelompok Qin Yichen sekarang. Selain bertemu dengan orang kuat seperti Kaisar Jue, sisanya kuat. Murid iblis Miao Xuan Tusan berkedip-kedip, tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, Qin Yichen telah memiliki rencananya sendiri, hanya untuk diakuisisi dan diubah menjadi bawaannya, dan kemudian ia akan menunjukkan rencana besarnya. Oke.
Dalam beberapa bulan, aku akan mengirimmu kembali ke pengadilan 3000 Dao. Tapi Yi Chen, kamu harus ingat bahwa kali ini kamu akan kembali ke 3000 Taoist Court untuk membuat masalah. Jadi kamu tidak dapat dengan mudah menggunakan spanduk Tusan. Qin Yi Chen mengayunkan tinjunya dengan keras. Murid itu mengerti. Setelah memberi hormat, mata bintang Qin Yi Chen dipenuhi dengan antisipasi. Kali ini ia kembali ke pengadilan 3000 Dao. Tidak hanya untuk kembali melihat Qian Sui, tetapi juga untuk mengeluarkan Qian Sui. Beberapa bulan kemudian, di alam semesta di mana nebula itu seperti laut, sesosok ramping tampak meninggalkan bekas pisau di lautan bintang. Angka itu persis tubuh bawaan Feng Tianxing Qin Yi Chen. Di sini, itu harus menjadi kota perbatasan perlombaan Kaisar Kegat dan Ras Setan Evil Light. Qin Yi Chen memandangi lautan bintang di kedua sisi, hanya untuk melihat cahaya ilahi di satu sisi jauh. Dan bahkan bintang-bintang terkondensasi menjadi manusia dewa yang kuat yang memegang senjata ajaib, menunjuk dunia. Di sisi lain bintang laut, cahaya ajaib itu sangat luas, seperti api penyucian. Bahkan Qin Yi Chen samar-samar bisa melihat bahwa ada banyak wajah jahat yang menakutkan dalam cahaya ajaib itu. Dan setiap wajah jauh lebih besar daripada matahari. Qin Yi Chen, atau tujuan Feng Tianxing kali ini, adalah untuk berbaur menjadi satu kekuatan. Kekuatan ini tidak hanya harus memiliki fondasi yang kuat, tetapi juga memiliki ambisi untuk memperjuangkan Kaisar Surga. Toh, ikan hanya bisa ditangkap di perairan yang bermasalah. Kalau tidak, surga seperti Tusan itu baik, tapi itu bukan tempat bagi tubuh bawaan Qin Yi Chen. Menurut Tusan Miao Xuan, surga Kaisar sangat luas dan tidak terbatas, dan ada banyak klan Kaisar, dan air di banyak tempat begitu dalam sehingga dia bahkan tidak berani menetes. Di surga Kaisar, di era naga sejati, selain 108 Kaisar naga sejati dan 10 saudara-saudari, ada 42 kaisar, total 36 kaisar. Tusan adalah salah satunya. Kaisar-kaisar ini tidak lenyap dengan jatuhnya era naga asli, dan bahkan banyak kaisar membantai semua penjuru dan menginjak mayat-mayat naga dalam bencana itu, sangat meningkatkan latar belakang mereka. Beberapa klan kekaisaran juga telah menurun karena hal ini, seperti Tusan. Tetapi kaisar pada akhirnya adalah seorang kaisar, dan ras yang pernah memiliki penguasa langit dan bumi begitu mudah dihancurkan. Namun, era saat ini belum dirujuk secara kolektif, karena tidak ada ras yang mampu menghasilkan begitu banyak bakat seperti naga nyata, meninggalkan pengaruh yang tak tergoyahkan di alam semesta ini.